e-commerce saat ini di Kota Makassar baru saja terjadi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putranya sendiri atau anaknya sendiri, yaitu TKP-nya di Jalan Sinasara, Kota Makassar. Saat ini saya bersama dengan anak dari korban atau cucu dari pelaku, yaitu Farhan. Pak, bisa dijelaskan seperti apa kasus yang mengakibatkan
Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Dokpol Bidokes Polda Sulsel, di mana terjadi kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Jalan Sinatsara, Kota Makassar. Jenazah korban saat ini berada di Rondok Pol Bidokes Polda Sulsel untuk divisum. Sementara pelaku sang ayah sudah diamankan di Polsek Tallo Makassar. Untuk mengetahui seperti apa kronologi kejadian, kita sudah bersama dengan putra dari almarhum. Uh, tapi Pak, siapa namanya Pak? Padua. Paduan, bisa dijelaskan seperti apa kejadian yang dialami Bapak Pak? Waktu saya pulang kerja Pak jam 11 malam. Hmm. Sempat ini saya tidur. Hmm. Bapak saya pulang jam 12 malam. Hmm. Baru bapak saya tidur. Hmm. Subuh-subuh sembahyang. Inikku Ya. sudah sembahyang subuh, diambil balok-balok, Hmm. baru dihantam kepala bapak. Hmm. Tapi Bapak tuh siapa namanya Pak? Pak Rusli, Pak Rusli. Kalau nenek Pak Rahman, Pak Rahman. Itu dia hantam begitu balok-balok. Bapak tuh masih tidur. masih tidur. Masih tidur. Iya Pak. Sampai kejadian itu seperti apa? Apa penyebabnya Pak? Tidak ada kesalahannya Pak. Nggak sempat cekcok apa? Tidak ada Pak. Nggak ada Langsung. Katanya ini nenek tak habis pulang dari kampung. Iya. Dari mana? Dari Bone. Dari Bone. Memang sering datang ke rumah. Setiap 1 bulan Pak datang. Iya. Satu bulan datang Iya. ke rumah di Sinatsara. Iya. Sebelumnya tidak ada pertengkaran begitu. Tidak ada Pak. Jadi pas kejadian kita itu hari masih tidur juga. Masih tidur pada atas Pak. Nah, Istri. kita tahu setelah kapan? Pagi Pak. Paginya. Saya mau pergi kerja Pak. Nah, oh, rumah lantai 2. Iya, Kita tidur di atas. Tidur di atas Pak. Jadi pas kejadian kita tidak lihat. Dia kuliah Pak. Siapa yang tahu? Yang tanya Ongko. Om tak? Iya. Apa namanya?
Ya, selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di wilayah Jalan Poros Sinjai Bulukumba, tepatnya di perbatasan Desa Samaturue dengan Kelurahan Sangaseri, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sinjai. Nah, kami ingin mengajak pemirsa untuk lebih berhati-hati saat melintasi panjang jalan ini, karena di Kabupaten Sinjai terdapat tikungan yang berbahaya berada di wilayah ini atau wilayah ekstrim yang setiap setelah hujan jalanan ini tampak licin, dan di depan kamera Anda ini adalah salah satu tikungan tajam atau masyarakat di daerah ini mengenalnya sebagai tikungan maut. Kenapa disebut dengan tikungan maut? Karena hampir setiap bulan atau sekali dalam 2 bulan atau bahkan setiap bulan terdapat laka lantas tunggal, ya rata-rata seperti itu pemirsa, yang banyak melibatkan kendaraan truk maupun kendaraan mobil minibus lainnya. Kita akan melihat tikungan maut itu yang licin dan juga di titik-titik daerah yang licin di sepanjang jalan ini, tepatnya berada di Desa Samaturue. Pihak Dinas Perhubungan memasang sejumlah rambu-rambu lalu lintas, ada yang terang, ada yang sudah kabur juga seperti ini, sudah tidak jelas. Jadi malam hari tampak mengurangi para sopir. Tidak melihat rambu-rambu seperti ini, sudah banyak yang ini adalah salah satu tikungan yang cukup tajam sekali, hampir membentuk huruf S, huruf pi. Nah, ini adalah jembatan Pareng. Jembatan ini sungai yang cukup dalam alirannya. Cukup dalam, ada sekitar 20 meter hingga 30 meter, bahkan di titik tertentu kedalamannya dari badan permukaan jalan ada 50 meter dari panjang jalan ini. Setiap pengendara, khususnya truk yang melintas di daerah ini, diminta untuk lebih berhati-hati. Demikian juga pengguna kendaraan lain, karena ini merupakan tikungan maut. Disinilah di penurunan ini kerap kali terjadi laka lantas. Ini adalah jurang yang kedalamannya 50 meter ke bawah ini. Separuh dari pembatas jalan sudah tidak ada yang tutup lagi, ditabrak oleh kendaraan yang terjatuh. Pihak unit lantas Polres Sinjai sendiri sudah memasang sejumlah rambu-rambu untuk setiap pengendara yang melintas di daerah ini bersama Dinas Perhubungan untuk mengurangi kecepatannya. Nah, hampir 10 km terdapat rambu lalu lintas yang tujuannya agar pengendara dapat mengurangi kecepatannya jika menurun melewati jalan penurunan. Karena ini kita mendaki, ini terlihat di belakang ada poster. Ini adalah dari
Jasa Raharja terlihat sekali jelas tulisan untuk hati-hati karena daerah rawan kecelakaan. Di bawah juga ada poster atau baliho dipasang oleh Kasat Lantas Sinjai, Polres Sinjai, Ibtu Lamiri. Nah, kita akan menjumpai lagi satu lagi titik jalan yang setiap hari, setiap hujan tampak licin, yang berada di jalan yang berkelok-kelok di Balang Pesuang. Nah, ini masih daerah pendakian ini kalau dari arah Sinjai, dan penurunan jika kita berasal dari arah Kabupaten Kumbah. Nah, barulah di sini tanah datar hampir 1 kilo tadi, jalanan ekstrim yang kita lewati, ada tikungan, pendakian dan penurunan, dan di bawahnya ada jembatan dan sungai yang mengalir yang kedalamannya sekitar 50 meter dari badan atas jalan. Setiap pengendara yang melintas di daerah tersebut diharapkan untuk lebih hati-hati, karena kerap kali setiap mobil yang mengalami kecelakaan tiba-tiba rem mengalami blong atau tidak berfungsi dengan baik. Di halaman jalan hampir setiap hujan lebat seperti ini, dan dapat pula lubang kecil yang tepat berada di tengah jalan. Nah, ini seperti ini karena drainase yang tadinya dari arah Bulukumba tertutup di tepat di daerah yang banyak sampah ini, di bawah rambu jalan tersebut, sehingga aliran air harus terpaksa mengalir di atas badan jalan ini, tidak ada pilihan lain. Nah, ini seperti ini, sangat menyusahkan pengendara yang melintas. Sampah-sampah setiap hujan terbawa, baik dari sampah plastik maupun dari kulit buah-buahan. Nah, ini sudah hujan lebat tadi sudah reda sekitar 1 jam yang lalu. Tadi pas hujan terlihat sampah-sampah memenuhi badan jalan sehingga sangat licin dan membahayakan pengguna jalan, khususnya pengguna sepeda motor. Ini air sudah surut yang mengalir dari drainase. Setiap kali hujan lebat, air dari saluran drainase tumpah di tengah badan jalan ini, hingga jika hujan lebat tiba, jalanan ini membentuk mirip dengan aliran sungai.
Aktivitas masyarakat yang membuang sampah baik dari wilayah Balampesuang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba maupun masyarakat warga desa Samatorwe sendiri saling mengklaim membuang sampah di wilayah ini, saling tuduh, dan akibatnya seperti inilah yang terjadi. Jalanan ini sebetulnya dibangun rampung pada tahun 2017 lalu dan masuk wilayah jalan Trans Sulawesi, masuk wilayah jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai ke Kabupaten Bone. Sedangkan ke arah selatannya dari daerah ini menghubungkan wilayah Kecamatan Kabupaten Bantai. Selamat malam pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu kami laporkan bahwa pada malam hari ini kami sedang berada di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, atau tepatnya di pusat ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan, berada di wilayah Bikeru. Nah, beginilah suasananya, salah satu pusat ibu kota dan sekitar 22 km atau sekitar 23 maksud kami dari ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, di malam hari, malam Jumat ini, malam yang sejuk, yang cukup dingin malam hari ini, karena sepanjang hari tadi wilayah ini diguyur hujan lebat, hujan sedang maksud saya. Dan baru di menjelang petang tadi hingga malam hari ini baru berhenti hujan. Dan begitu berhenti hujan, aktivitas masyarakat di wilayah pusat ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan ini terlihat mulai ramai. Dan ya, penting kami sampaikan bahwa di ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan ini terdapat sejumlah minimarket yang merupakan milik pengusaha lokal di kecamatan ini. Belum ada toko retail atau toko yang berjejaring seperti di wilayah-wilayah lainnya. Ini menandakan bahwa masyarakat lokal juga memiliki kemampuan untuk membuka usaha minimarket. Ini ada sekitar 5 minimarket yang berada di wilayah pusat ibu kota Kecamatan Sinjai Selatan. Di jalanan ini atau di ibu kota ini merupakan jalan akses yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bulukumba dan beberapa wilayah kecamatan lainnya yang terletak di wilayah di bagian selatan ibu kota Kabupaten
Kabupaten Sinjai. Dan yang membuat masyarakat senang berkunjung di daerah ini karena wilayahnya sejuk, karena memang berada di wilayah ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, tentu saja hasil bumi cukup melimpah di daerah ini, apalagi di saat-saat musim buah ya, mulai hampir semua buah-buahan ada di daerah ini kecuali buah semangka, karena memang di daerah sejuk atau di daerah dingin tidak dapat tumbuh atau tidak cocok dengan tanaman semangka. Kalau buah-buahan yang lain seperti buah andalan adalah buah manggis, buah rambutan, dan buah langsat, juga buah durian cukup ramai ditemui di pasar tradisional di wilayah Bikeru ini. Dan di tengah kesejukan atau di tengah dinginnya malam hari ini, Anda tidak perlu repot untuk mencari makanan yang bisa menghangatkan badan, karena di wilayah ibu kota kecamatan yang berjarak 24 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sinjai ini terdapat sejumlah kuliner. Nah, ini salah satunya adalah gorengan ya. Ya, selamat siang Sobat Tribuner, saya Fakih Imtiaz. Saat ini sedang berada di Jalan Mangerangi. Jadi seperti inilah suasana toko-toko bahan makanan ataupun toko bahan pokok seperti telur, beras, dan sebagainya. Jadi kita lihat juga proses mengatur telur ayam sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi telur ayam ini kan biasanya dalam satu rak biasanya berbeda ukurannya, ada yang besar dan ada yang kecil. Tapi kita lihat di siang hari ini para petugas ataupun karyawan mengatur telur ayam ini sesuai dengan ukurannya. Jadi dalam satu rak telur ayam ini diatur sesuai dengan besarnya. Jadi truk itu bisa serasi lah ukuran ataupun besar dari telur ayam tersebut. Jadi seperti inilah kita lihat suasana di toko-toko kelontong. Ada harga 47.000, harga 8.000. Giling. Ya, jadi seperti inilah suasana di yang hari ini Sobat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di salah satu toko kelontong ya, ataupun toko bahan pokok sekitar Jalan Mangerangi. Nampak para karyawan mengatur telur ayam sesuai dengan besaran ataupun ukuran dari telur ayam tersebut. Baiklah Sobat Tribuners, seperti inilah suasana di siang hari ini salah satu toko bahan pokok yang ada di sekitar jalan di Mangerangi. Jadi bahan pokok ini menjual telur ayam ras ya. Kita lihat dengan harga berkisar di antara 45.000 hingga 48.000.
Jadi seperti inilah lihat proses memilah telur sesuai dengan ukuran. Jadi dalam satu rak telur itu ukuran dari telur bisa sama besarnya. Jadi yang besar disatukan, yang kecil-kecil juga disatukan, sehingga proses penentuan harganya atau penjualan telur ini bisa divariasikan. Jadi seperti inilah suasana di salah satu toko bahan pokok ya, Jalan Andi Mangerangi. Untuk harga telurnya sendiri berkisar yang harga 47.000 dan 47.000 sampai 48.000. Pembeli juga sebenarnya bisa membeli per butir ya, dan yang seperti kita lihat inilah proses pengaturan telur di salah satu toko ataupun toko bahan pokok Jalan Andi Mangerangi. Nah inilah dia, kita lihat suasana ataupun cara toko yang mengatur telur sesuai dengan ukurannya. Kita lihat para penjual ini juga bisa mengantarkan telur hingga ke konsumennya. Kita lihat ya. Berapa itu tante? Nah, kita lihat itu dia memindahkan ataupun karyawan tersebut memindahkan telur-telur yang memiliki ukuran yang serupa untuk satu rak. Untuk kisaran harganya sendiri berada di angka 45.000 hingga 48.000. Saat ini saya sedang berada di salah satu toko grosir ataupun toko bahan pokok di Jalan Andi Mangerangi, tepatnya dekat dari SMK 1 Sulsel atau di belakang kampus Tim Bongaya. Jadi beginilah sobat Tribunal proses kerja dari telur-telur yang ada di salah satu toko bahan pokok Jalan Andi Mangerangi. Untuk harga telurnya sendiri berkisar di angka 45.000 hingga 48.000. Terlihat stok telur yang cukup banyak, dan hingga apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, kita lihat kebutuhan akan stok telur nampaknya sudah cukup banyak. Inilah sobat Tribuners suasana penyusunan telur hingga jadi dalam satu rak itu variasinya sama ukurannya. Dan juga telur-telur yang pecah seperti yang kita lihat akan dipisahkan dan dibuang. Tentunya untuk menjaga kualitas telur, maka telur-telur yang pecah juga akan disingkirkan dan dibuang. Jadi seperti inilah sobat Tribunar suasana telur yang saat ini menyusun telur-telur yang ada di salah satu toko bahan pokok Jalan Andi Mangerangi.
Ya, seperti inilah kita lihat sobat Tribuners, para karyawan telur yang memisahkan telur-telur sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jadi untuk telur-telur yang besar akan disatukan dalam satu rak yang sama, sedangkan untuk telur-telur yang terbilang kecil akan disatukan juga di rak yang sama. Jadi untuk penentuan harganya tentu bakal lebih mudah ya tentukan. Untuk kisaran harganya sendiri berada di angka 45.000 hingga 48.000 per rak. Jadi saat ini saya sedang berada di Jalan di Mangerangi. Kita lihat di sana ada pekerja ataupun karyawan yang saat ini menyusun telur sesuai dengan raknya. Jadi begitu sobat Tribuners. Dia telur-telur yang saat ini terlihat dijual. Lihat stok telur yang cukup melimpah sobat Tribuners ya. Saat ini saya sedang berada di jalanan di Mangerangi, dan kita lihat seperti inilah telur yang telah disusun sesuai dengan ukurannya masing-masing, dan ini dijual seharga 4. Ya, selamat pagi sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz. Saat ini kita lihat inilah dia mahasiswi Unismu dengan Fakultas Kedokteran dandanan terbaiknya, nampak dengan hormat kami undang kepada duduk Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk berkenan mendampingi pelaksana harian rektor menyaksikan untuk memberikan ucapan selamat prosesi kepada dan wisudawan yang dipanggil naik ke atas. Jadi inilah dia, kita lihat para wisudawati nampak cantik dengan balutan make upnya. Dan kita lihat saat ini seperti inilah wisudawan cantik asal Unismu yang datang dengan dia sobat Tribuners, wisudawan Unismu ya yang datang di siang hari ini. Media seluruh wisudawan Unismu Makassar, sobat Tribuners yang datang dengan make upnya, dengan balutan make upnya. Lihat para wisudawan tidak sabar menunggu namanya dipanggil ke atas untuk melakukan prosesi wisuda. Dia wisudawan cantik asal Unismu yang di siang hari ini kita lihat Wahid Esed, Yusufna Yusbal Esed, Mumtazah Diat Kurwani Esed, Pipit Fitrianti Esed, Aini Salsabila Gella Esed, Umraini Mutmainah Esed,
Rizky Indah Febrianti, SZ. Suci Ramadhani AR, SZ. Ayuliana Lesiani, SZ. Kemudian para wisatawan yang kita lihat di siang hari ini menunggu namanya dipanggil ke atas untuk menerima ijazah kelulusannya. Dayan Aura Salsabila, SZ. Reski Ainun Jaria, SZ. Jihan Rizky Ramadhani, SZ. Anisha Saputri Bisman, SZ. Sagena Nurul Karisma, SZ. Arisa Putri Ardiansa Hamza, SZ. A. Izati Dalada Simetri, SZ. Khalifah Mildayana Dahlan, SZ. Kita lihat ini dia wisudawati Unismu ya, yang di siang hari ini nampak cantik dalam balutan makeupnya. Anissa Yusuf, SZ. Nur Fitriani, SZ. Anis Arsila Anwar, SZ. Nur Ainul, SZ. Mutmainah Inayah Syukur, SZ. Irma Pranite, SZ. Febrina Putri Ali, SZ. Faikah Alfia Sahra, SZ. Dwi Agung Setiawan, SZ. Faisal Dia wisudawan Unismu ya, yang siang hari yang menjelang siang hari ini selesai menerima Muhammad Fauzan Gafar, SZ. Syahrul Hadi, SZ. Muhammad Ikram, SZ. Muhammad Raihan Anwar, SZ. Muhammad Wahyu Ahmad Habibi, SZ. Muhammad Fikri Haikal, SZ. Muhammad Yogi Nugroho Budiman, SZ. Khairul Arif Rahman, SZ. Andri Suhada dan Fauzi, SZ. Akbar Ragil Taufan, SZ. Muhammad Rizwanda Yariala, dia wisudawan kita lihat ya di siang hari ini. Muhammad Sulfadil Majid, SZ. Muhammad Aditya, SZ. M. Muhlis Ananta Nurhikmah, SZ. Profesi dokter. Dr. Farihatul Fitri. Dr. Dwi Amrina Syarifuddin. Dr. Nurasi Yambana. Dr. Amelia Asri Mulyani. Dr. Andi Meis Nurmuhammad. Dr. Musfira. Kita lihat ini dia cantiknya wisudawan yang di hari ini nampak mempersiapkan dirinya untuk naik ke atas panggung. Dia para wisudawan kita dari Universitas Muhammadiyah Makassar usai menerima Dr. Muhammad Zuhal Janwan. ijazah kelulusannya. Fakultas Teknik. Dan dengan memohonkan kemudahan kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik untuk berkenan mendampingi pelaksana harian rektor untuk memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan. Dalam Dia para wisudawan wisudawati yang bersiap-siap juga naik ke panggung menerima Nama-nama ijazah. wisudawan ke-76 Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Arsitektur. 1. Erni Widyasuti Haidar, Sarjana Arsitektur. Tri Gunawan SK. Wira Dukra
Pasende, Satya Tri Wahyudi Saung SD, Ahmad Ghazali SD, Dani Hidayat SD, Sutri Marcelono SD, Ifadani Prayogi SD, Muhammad Adis SD, Satria Doyana SD, Andi Bayani SD, Suhadi SD, Suhaib SD, Lasso Provinsa SD. Program studi teknik kuliah. 1. Hadianti FNDP SD, Reski Wulandari SD, Firda Oktavianti SD, Nani Febianti Tamrin SD, Sri Ayun Wulandari SD, Arianto SD. Baiklah sahabat Tribuners, inilah ya seluruh wisudawan di kampus Unpul Makassar. Herwin Wakra SD, Ani Rahman Wahyudi SD, Terima kasih, saya Fatih Imtiaz melaporkan dari kampus Unismu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hairul SD, Ahmad Ghazali SD, Musawir SD, Muhammad Wega Putra Sainal SD, Muhammad Arafat Azhari, Ali SD, Rusli SD, Jafar SD, Muhammad Asrial Anwar SD, Ramadan SD. Selamat pagi Tribunars, saat ini saya berada di Stadion Olahraga Baumas Sepe, Kabupaten Pinrang. Nah, saya ingin memperlihatkan kalian bagaimana sih Stadion Olahraga Baumas Sepe Pinrang ini. Nah, bisa dilihat ya, ini tampak dari luar. Nah, lokasi Stadion Baumas Sepe ini berada di Jalan Poros, Pinrang Polman ya, Tribunars. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk diketahui Tribunars, stadion ini memiliki kapasitas 10.000 orang. Nama Baumas Sepe ini diambil dari nama Andi Abdullah Baumas Sepe, pejuang heroik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, biasanya tuh stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan merupakan markas klub sepak bola Perspin Pinrang. Nah, penasaran kan bagaimana isinya Tribunars? Kita lihat dulu, mari kita lihat. Kalau tampak luar gedungnya seperti ini, didominasi warna merah, coklat, dan hijau. Nah, ini kita sudah masuk di dalam ya Tribunars. Nah, ini digunakan untuk lomba-lomba futsal dan bisa digunakan untuk olahraga nih Tribuners. Saat ini ada Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022 yang digelar di sini. Nah, begini suasana di dalamnya Tribuners. Luas ya. Untuk diketahui kalau pagi hari ini digunakan untuk lari biasanya.
Dan ada juga yang bermain voli di sebelah sana. Biasanya kalau sore hari tuh ada netnya di situ Tribuners. Nah, di sana untuk main futsal ada lapangannya. Kemudian di pinggir lapangan futsal itu ada khusus untuk pelari, untuk lari Tribuners. Nah, di sini tuh pernah digunakan lokasi untuk Porda di Kabupaten Pinrang. Nah, bisa dilihat sekitarannya Tribuners. Nah, di sini untuk kursi untuk tempat penonton duduk. Di sana juga ada. Nah, karena minggu ini ada kegiatan Piala Kasat Liga Santri PSSI, jadi para santri ini biasanya latihan dulu nih Tribuners sebelum dimulainya lomba. Nah, bisa dilihat sudah ada beberapa atlet yang memenuhi lapangan ya, yang sudah mulai latihan. Ini juga sudah mulai latihan lari. Nah, biasanya itu kalau sore Tribuners di sini sangat ramai karena memang atlet-atlet Kabupaten Pinrang itu dipusatkan latihannya di sini. Karena lokasinya juga sangat luas dan juga nyaman ya Tribuners. Jadi ini menjadi tempat favorit. Kalau misalnya pagi hari itu kan biasanya warga Kabupaten Pinrang itu lebih memilih untuk olahraga di Lasinrang Park. Nah, di sini tuh sebenarnya lebih nyaman ya untuk olahraga di Stadion Bau Mas Sepe karena kenapa? Di sini ada khusus bagi warga yang hendak olahraga lari Tribuners karena sudah ada arenanya khusus. Nah, kalau di Lasinrang Park itu kan belum ada arenanya. Cuman kalau di Lasinrang Park itu lumayan ramai karena di sana ada pedagang-pedagang di sekitar Lasinrang Park. Tapi kalau di Stadion Bau Mas Sepe ini tidak ada Tribuners, tidak ada pedagang yang memenuhi atau di depan Stadion Bau Mas Sepe. Jadi mungkin beberapa warga Kabupaten Pinrang itu lebih memilih di Lasinrang Park karena sekalian setelah olahraga bisa langsung jajan. Tapi ini menurut saya di Stadion Bau Mas Sepe ini sangat rekomendasi bagi warga Kabupaten Pinrang untuk olahraga pagi di sini karena sudah ada arenanya. Nah, bisa dilihat ya ada beberapa spot-spot atau tempat khusus olahraga, tidak hanya lari, futsal. Nah, di sini biasanya digunakan untuk voli. Nah, ini juga. Kemudian di sebelah sana khusus pull up sudah ada tempatnya juga. Tapi karena ini ada kegiatan jadi beberapa ada sampah nih Tribuners di tempat-tempatnya belum dibersihkan. Nah, biasanya ini penonton nih yang buang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini juga ada berserakan sampah-sampahnya. Nah, bagi kalian yang mau menyaksikan Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022, nah bisa nih datang ke Stadion Bau Mas Sepe. Gimana stadionnya Tribuners? Bagus kan? Coba kita turun ya, melihat-lihat.
sama di sini juga khusus penonton tempat duduknya. Nah, ini dia. Kita sudah berada di area lapangan. Saya lihat ya rumputnya. Nah, di sini nih yang saya bilang arena larinya Tribuners. Nah, memang kalau pagi itu jarang yang ada warga yang ini yang olahraga lari, tapi kalau sore hari ini Tribuners Stadion Bau Mas Sepe ini penuh, ramai. Dan memang sih biasanya yang olahraga di Stadion Bau Mas Sepe itu atlet-atlet Kabupaten Pinrang yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan seperti itu Tribuners. Untuk diketahui stadion ini berkapasitas 10.000, lumayan lah ya. Nah, penasaran kan? Ini Stadion Bau Mas Sepe lokasinya berada di pinggir jalan atau di Jalan Poros Pinrang Polman. Jadi kalau kalian datang ke Kabupaten Pinrang, jangan lupa untuk singgah atau melihat-lihat Stadion Bau Mas Sepe Kabupaten Pinrang ini. Menurut kalian stadionnya bagaimana Tribuners? Ini Mubasir sudah sering ke Pak Sobi karena dulunya. Ya, selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, pada hari ini, pagi ini Tribuners sedang berlangsung serah terima jamaah calon haji kelompok terbang 8 di Aula Arafah. Nah, seperti inilah situasinya Tribuners. Saat ini sedang pengenalan petugas kepala daerah, petugas kloter, maksud saya Tribuners. Ya, inilah petugas haji kloter dan petugas haji daerah yang akan mendampingi Bapak Ibu selama perjalanan ibadah haji. Dan apabila ada masalah di dalam perjalanan, silakan menghubungi mereka. Dan nanti mereka akan berbaur sama kita semua, mendampingi kita semua demi kelancaran perjalanan ibadah haji. Ya, inilah Tribuners pendamping kloter 8 yang akan berangkat bersama jamaah calon haji. Sebentar beliau-beliau ini akan bergabung dengan Tribuners, baik itu urusan kesehatan, para jamaah calon haji asal Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Palopo. Sementara di sini Tribuners masih beberapa kursi kosong sebab jamaah calon haji asal Sulawesi Tenggara masih dalam perjalanan. Penyerahan manifest keberangkatan jemaah haji kloter 8 yang akan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Takalar kepada Sekretaris PPIH Ibadah Makassar dan disaksikan oleh Bapak Asisten 1 Kabupaten Maros dan Asisten 3 Kota Palopo.
Ya, dilanjutkan foto bersama. Silakan menghadap ke sini saja. Ya, seperti inilah Tribunars. Suasana jemaah calon haji asal Kabupaten Takalar, Kota Makassar. Dan dari Palopo. Nah, seperti inilah Tribunars jemaah calon haji. Sebelumnya saya kasih semangat dulu. Kita yel-yel Haji 2022. Mohon berdiri. Jemaah haji mohon berdiri. Ya, apabila saya sebut jemaah haji Indonesia, apa kemarin? Mabrur, sehat, berkah. Mabrur, sehat, berkah. Semangat ya? Oke? Are you ready? Are you ready? Jemaah haji Indonesia, mabrur, sehat, berkah. Jemaah haji Indonesia, mabrur, sehat, berkah. Sekali lagi, jemaah haji Indonesia, mabrur, sehat, berkah. Sehat ya? Oke, luar biasa semangat dari Pak Sekretaris PPIH dan Bapak Ibu semua. Dengan berakhirnya pernikahan manifest keberangkatan jemaah haji kloter 8 Kabar Dalam acara penerimaan calon jemaah haji kloter 8 pada pagi hari ini. Mari kita menutup acara penerimaan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fi ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, ada daftar nama yang bermasalah motornya? Ya, inilah Tribunars. Itulah tadi proses serah terima Bapak Ibu jemaah calon haji sebelum pemeriksaan kesehatan pada pagi hari ini. yang diberikan penjelasan Jadi pada pagi hari ini seharusnya ada juga jemaah calon haji dari Kendari Tribunars ke atas Sulawesi Tenggara, namun pada pagi hari ini belum tiba di Kota Makassar, masih dalam perjalanan pesawat dari Sulawesi Tenggara. Saya dari Jadi petugas embarkasi bagian kesehatan. Saya akan menjelaskan ada beberapa paket yang akan dibawa nanti ke Tanah Suci. Jadi nanti akan dibagi di poliklinik. Yang pertama itu ada botol minuman. Jadi kalau bisa ini kita isi terus air 1 jam minum, jangan tunggu haus. Ya, jadi ini kalau bisa diisi air zam-zam atau air putih biasa. Ya, ini Tribunars penyampaian dari petugas kesehatan kepada jemaah calon haji yang telah mengikuti acara serah terima pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini Tribunars, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi Tribunars. Jadi untuk pagi hari ini yang mengikuti serah terima hanya dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Palopo, dan juga dari Kota Makassar. Sementara untuk jemaah calon haji asal Sulawesi Tenggara Tribunars untuk pagi hari ini belum tiba di Kota Makassar.
sehingga tidak sempat atau belum sempat mengikuti acara serah terima di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang pada pagi hari ini, Tribuners. Ganti maskernya. Nah, saat ini Tribuners masih sementara penyampaian beberapa informasi oleh petugas kesehatan kepada jamaah calon haji. Nah, saat ini Tribuners terlihat sejumlah petugas foto bersama usai mengikuti acara serah terima pada pagi hari ini di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang. Ini gunanya kalau kita pegel-pegel dalam masjid, kita bisa gosok pakai ini, ya, untuk di kaki, ya, untuk di kaki. Nah, untuk pagi hari ini Tribuners, jamaah calon haji hanya berasal dari Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Maros, dan juga Kabupaten Takalar. Baik, Edi Sumardi. Halo. Kita lagi perjalanan, kemudian kita nggak bisa mandi. Selamat pagi, Kak Edi Sumardi, Tribuners dan Tribuners semuanya. Kemudian ada kantong kencing. Ini kantong kencing ini kalau kita nggak tahu kan ini petugasnya. Jadi ini bisa dipakai kalau kita di dalam bus kebelet pipis, bisa dipakai ini. Langsung dibuang. Tanya ke petugas water tap kalau kita nggak tahu di sini yang dipakai. Hand sanitizer-nya kita banyak. Jadi pokoknya ibu harus. Ya, selamat pagi ya, assalamualaikum. Pagi hari ini Tribuners kembali kami menyampaikan bahwa seperti inilah suasana di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang usai melakukan acara serah terima jamaah calon haji kelompok terbang 8. Kemudian akomodasi kamar dan baiklah Tribuners, demikianlah yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.